Shalom Bapak Ibu sekalian, baik yang ada tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Saya percaya kita ada di tempat ini dan yang di rumah juga penuh dengan anugerah Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Amin. Mari kita semuanya, saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Mungkin walaupun belum boleh salaman, tetapi kita boleh menyapa satu dengan lainnya. Say hello, kasih senyum. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Yang siap memuji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, kita mau menaikkan syukur pada Allah kita. Mari tepuk tangannya, bergoyang juga boleh. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian, dikatakan kasih yang begitu besar. Bermasmur atas segala kemuliaan-Nya. Kasih Tuhan. Inilah hati kami ya Bapa. Inilah pujian kami ya Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Mari persiapkan hati pikiran kita. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Kami
Hallelujah.
ajaib Engkau Tuhan. Engkau Yesus. Mari lebih lagi katakan kami memuji-Mu Tuhan. Kesungguhan hati katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Haleluya. Kau dahsyat buat kami Tuhan, Kau ajaib buat kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami mempermuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Mari Roh Kudus kuasai kami, urapi kami. Kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui firman-Mu. Kami siap dengar-dengaran firman-Mu.
Kudus penuhi kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang mengikuti ibadah live streaming. Bersyukur dengan teknologi yang hari-hari ini sedang terus berkembang dan makin maju. Bukan satu kebetulan di awal 2020, khususnya di Indonesia bulan Maret, COVID-19 mulai bergulir dan banyak gereja yang harus beribadah di rumah-rumah dan teknologi ini sangat membantu menolong. Karena itu saya bersyukur untuk tim kita di tempat ini dan hari kemarin saya sempat ada seseorang dari seberang sana dari Papua, dia bilang, Pak saya ikuti live streaming GBI Sokit. Saudara, kita bersyukur dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kita siapkan melalui Facebook, IG dan juga baru beberapa waktu ini, beberapa minggu kita ada di YouTube. Dan kalau saudara bisa cari tahu di situ ada kelompok-kelompok memang dalam tanda kutip peminat live streaming. Kalau YouTube hampir sebagian besar bahkan sampai ke mancanegara. Ya kita bersyukur sekalipun kita ada di daerah, pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang secara khusus di Indonesia. Karena itu saya menyapa teman-teman yang di Facebook, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yang di IG, Tuhan Yesus dahsyat buat kita. Yang di depan ini, haleluya, itu dari YouTube. Saya juga menyapa Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak Ibu Saudara, dan bersyukur bahwa kita ada di wadah gereja yang secara khusus di Indonesia tahun-tahun ini sinode kita menjadi gereja atau denominasi yang diperhitungkan. Dan bahkan saya masih ingat beberapa statement dari para petinggi gereja Bethel Indonesia bahwa GBI Tuhan berkati secara luar biasa. Dan tahun ini masuk ulang tahun sinode kita, Gereja Bethel Indonesia yang ke-50, ini ulang tahun emas. Karena itu saya tidak pernah merasa minder dan takut, tetapi satu kebanggaan. Saya orang GBI, saya cinta Gereja Bethel Indonesia. Satu kali waktu ada petinggi sebuah gereja, dia sempat menawarkan untuk saya boleh bergabung di salah satu sinode tersebut, tapi saya berkata saya masih cinta GBI. Saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan di GBI. Kalau Tuhan izinkan saya meninggal pun masih tetap melayani di GBI. Saudara, itu harus dibangun kecintaan bahwa kita cinta GBI. Lihat kanan kiri, katakan saya cinta Gereja Bethel Indonesia. Oh, kalau saya tanya cinta Tuhan Yesus pasti itu nggak perlu ditanya. Karena semua gereja pasti cinta Tuhan Yesus. Tapi ada banyak orang tidak cinta gerejanya. Karena itu ada banyak ketika kendala-kendala muncul mulai berpikir saya harus pindah gereja dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini kita semua adalah warga kerajaan Allah. Dan Tuhan tempatkan kita ada di wadah GBI. Ya, saya selalu menyuarakan dimanapun ketika saya keliling, saya berjumpa dengan beberapa rekan dari sinode lain, saya tetap bangga dengan Gereja Bethel Indonesia. Bersyukur hari ini juga ada 2 orang teman kita dari GBI yang karena ada satu tugas dan pelayanan dari kampus, beberapa minggu lalu sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Banyumas dan mereka dari GBI dari Papua, saudara. Selamat datang Ibu Foni dan teman.
ya. Sedianya ada sekitar 4-5, tetapi karena mereka pun dalam tugas pelayanan, tentunya semua tetap dalam protokol kesehatan. Ya, Bapak Ibu Saudara tidak perlu takut, kita semua tetap menjaga protokol kesehatan dan saya bersyukur gereja kita ini makin hari tiap minggu itu makin bertambah jumlah yang pagi. Yang sore masih di bawah 30. Karena itu saya mau sampaikan untuk kita sekalian tetap menjaga protokol kesehatan. Amin. Sekali lagi lihat kanan kiri kasih senyum. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Nah saudara, saya mau mengajak kita sekalian pagi hari ini. Saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita dari Injil Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17 saya akan bacakan secara cepat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Judul perikop, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudaranya dikasihi Tuhan, kita melihat dari teks ini. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar, saya sudah pernah sampaikan bagaimana kondisi orang kusta pada waktu itu. Satu penyakit yang menjadi bahan omongan masyarakat pada waktu itu. Orang yang kena kusta harus diasingkan. Orang yang mengalami sakit kusta harus dikucilkan. Dia harus tinggal jauh dari kelompok masyarakat yang sehat pada waktu itu. Ketika dia berjumpa dengan orang yang sehat, maka dia harus jaga jarak. Dia harus berteriak najis, najis, supaya orang yang sehat tahu bahwa di sana ada orang yang kena kusta, maka tidak boleh mendekat. Saudara, kita belajar dalam konteks ini. Seorang dari mereka di ayat yang ke-15 ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu apa yang dia perbuat? Tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur, dan kalimat di situ dijelaskan oleh Lukas penulis kitab ini. Orang itu orang Samaria. Bahkan Yesus menyetujuinya. Yesus mengulang kembali, di manakah yang 9 yang sudah disembuhkan? Kenapa hanya orang asing ini yang datang bersyukur di depan kaki Yesus? Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Mari respon orang Samaria yang notabene waktu itu adalah ada sekat, ada permusuhan, dianggap orang asing, dianggap bukan umat pilihan. Tetapi ketika orang Samaria itu dia sembuh dari sakit kustanya, justru ada respon yang luar biasa. Sampai Yesus bertanya, di mana yang 9 orang? Bukankah mereka juga disembuhkan? Tapi kenapa kamu orang asing datang kepadaku? Kurang lebih kalimat Yesus berkata seperti itu.
Saudara, mari kita mau belajar respon orang Samaria. Yang pertama, dia memuji Allah karena perbuatan Allah yang ajaib. Saudara, saya mau sampaikan buat kita sekalian begini, ini menjadi perenungan buat kita. Saat mengetahui bahwa mereka sembuh, 10 orang sembuh. Tapi yang 1 orang dan orang Samaria apalagi, dia datang kembali kepada Yesus. Ini menjadi perenungan buat kita. Bukankah Anda dan saya sudah banyak menikmati kemurahan kasih setia Tuhan? Bukankah Anda dan saya adalah bagian orang yang sudah ditebus, yang sudah menerima anugerah keselamatan. Tapi seringkali kita tidak bisa bersyukur karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ulang tahun gereja kita beberapa minggu yang lalu saya sampaikan. Kita orang diberkati tapi sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tiap waktu yang ada hanya gerutu. Setiap waktu yang ada hanyalah umpatan. Sedikit persoalan mengeluh. Muncul persoalan ini mengeluh. Tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan. Saya mau katakan buat kita, Yesus teramat dahsyat. Yesus luar biasa. Dia mati di atas kayu salib. Saya mau sampaikan yang ikut live streaming. Iman percayaku. Orang Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia turun dari surga. Dia mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Ini pekerjaan Allah yang luar biasa. Bukankah Allah di dalam Yesus Kristus sudah menyelamatkan hidupmu? Ini dahsyat. Tapi sekali lagi ada banyak orang Kristen kerjaannya mengeluh dan menggerutu. Bertobat. Amin. Amin. Kalau Anda dalam situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, seperti bola salju terus bergulir. Tempat lain memang mungkin sudah masuk zona hijau. Tapi yang tadinya hijau bisa jadi merah. Bahkan ada beberapa tempat yang zona hitam. Saudara, kita tidak tahu sampai kapan ini. Tapi dengar baik-baik. Kalau Anda hari ini masih sehat. Anda hari ini masih bisa bekerja. Anda hari ini masih bisa beraktivitas. Itu bukti perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena itu gak usah menggerutu, mengeluh. Semua orang mengalami persoalan pergumulan. Mau jemaat, mau pendeta, mau hamba Tuhan kaliber apapun kalau memang ada klasifikasi itu. Karena buat saya tidak ada klasifikasi hamba Tuhan, kaliber, senior dan sebagainya. Hamba Tuhan ya hamba Tuhan, titik. Karena kita melayani Tuhan, Tuhannya sama. Saudara mau hamba Tuhan, mau jemaat, hari-hari ini persoalannya sama. Kalau Anda dan saya teledor, tidak ikutin protokol kesehatan, begitu virus masuk, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan berkata bahwa Tuhan tidak dahsyat. Jangan berkata bahwa Tuhan tidak melindungi. Tapi saya percaya ketika Anda punya kesungguhan hati kepada Tuhan dan mengikuti prosedur yang ada, saya percaya perlindungan Tuhan berlaku dalam hidup kita. Amin. Lihat kanan kiri katakan banyak memuji, bersyukur. Karena perbuatan Allah itu luar biasa. Perbuatan Allah dahsyat. Sampai-sampai seorang yang disembuhkan orang Samaria, begitu dia tahu dirinya sembuh, dia kembali hampiri Yesus sambil memuliakan Allah. Kalau saudara membaca dalam kitab Bilangan, bangsa Israel, umat pilihan,
Ketika mendengar kabar 10 orang pengintai yang membawa kabar, dibesar-besarkan kabar yang dia lihat. Oh memang betul faktanya, mereka melihat orang penduduk asli tanah Kanaan tinggi-tinggi besar, keturunan raksasa. Kita ini sama seperti belalang, gak bisa apa-apa. Oh mereka lebih condong kepada berita yang 10 orang. Mereka lupa ada berita dari 2 orang, Kaleb dan Yosua. Dia berkata, memang kita sepertinya belalang di depan mereka yang raksasa, tapi kita akan lahap mereka, kita akan kalahkan mereka. Dan terbukti Kaleb beberapa puluh tahun kemudian dia berkata kepada Yosua, sama seperti dulu aku merebut tanah perjanjian, berikan Hebron kepadaku, aku masih kuat. Saudara, pertolongan Tuhan itu dahsyat. Tapi jujur sekali lagi, orang Kristen tahu Yesus dahsyat. Orang Kristen meyakini Yesus luar biasa. Tapi mohon maaf, orang Kristen yang sama juga yang selalu menggerutu di hadapan Tuhan. Bertobat. Amin. Saya tahu. Saya yakin makin diyakinkan ketika saya ngomong ini. Banyak jemaat GBI Sokit yang belum bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya harus katakan itu. Saya mengasihi jemaat di tempat ini. Saya sampaikan ini, yuk mari kita belajar. 17 tahun gereja kita. Di bulan Agustus kita memasuki 17 tahun berdirinya gereja ini. Secara sinodal, sinode gereja Betel Indonesia masuk usia yang ke-50. Saya percaya ada pasang surut, ada suka duka, ada jeritan, tangisan, air mata, cucuran, semua. Tangisan yang kita bawa dalam mesbah-mesbah doa kita. Tapi saya mau sampaikan, jangan menjadi kelompok penggerutu yang bersungut-sungut. Tapi mari belajar seperti orang Samaria. Ketika dia merasakan kebaikan Tuhan, dia boleh datang kepada Tuhan, memuji pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Saudara, kalimat di situ, dia atau orang Samaria ini kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kira-kira kalau suara nyaring apakah grenyem? Mohon maaf kalau yang dari luar Jawa, nah beberapa teman-teman kita juga ini mahasiswa yang sudah alumni dari Medan sana. Ya, mungkin belum mengerti apa yang saya omongkan tadi, grenyem. What is the meaning grenyem? Bahasa Indonesianya enggak ada itu istilah grenyem. Memang ada banyak bahasa Jawa yang tidak bisa ditranslate, diterjemahkan bahasa Indonesia. Grenyem itu apa ya? Kalau menggerutu itu sudah langsung negatif, tapi kalau grenyem belum tentu negatif juga. Ya udahlah, pokoknya ini satu kosakata lagi, grenyem. Ada banyak kita ini grenyemnya itu grenyem yang negatif. Aduh ini pandemi, usaha kok gini ya. Aduh ini pandemi, kok ini kok itu dan lain sebagainya. Tapi saya pernah sampaikan sebuah ilustrasi, karet gelang. Kalau belum kita tarik itu hanya lingkarannya kecil. Tapi begitu kita tarik, yang tadinya mungkin diameter lingkarannya hanya 2-3 cm. Tapi begitu kita tarik bisa 15 cm diameternya. Dan ada banyak potensi-potensi dalam hidup kita yang belum dimaksimalkan. Karena apa? Saking banyaknya menggerutu. Tadi malam pergumulan berat buat saya. Saya sampai bilang sama istri, kalau besok aku tidak bisa bangun, you yang khotbah. Dia bilang, loh aku WL enggak apa-apa, WL langsung khotbah. Tapi bersyukur tadi pagi saya bangun. Terima kasih tadi malam ada tim yang ke rumah. Dia
membantu saya untuk mengatasi sakit kemarin. Sakitnya itu nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba pulang habis acara wisuda, perut sakit seperti nggak ngerti, keras semua. Saya yang guling-guling saja, tapi saya berdoa. Justru dalam kondisi itu Tuhan bicara, adakah ucapan syukur? Yang kedua sudah, waktu kita terbatas, yang kedua kita akan lihat. Oke, lanjut. Belum bisa ya? Bersyukur kepada Allah karena perbuatan Allah yang ajaib. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu? Menyembah, memberikan ucapan syukur. Menyembah, memberikan ucapan syukur. Saudara, menyembah itu apa sih? Ada kata dalam Yunani yang sangat fenomenal dan tenar, viral, di semua gereja tahu. Istilah proskuneo. Latreuo ada juga, tapi istilah proskuneo itu lebih familiar. Proskuneo bahkan digambarkan sama seperti seekor anjing piaraan yang sudah bertahun-tahun ikut tuannya. Dia selalu ada dekat dengan kaki tuannya. Orang Yahudi waktu itu kalau bicara menyembah, dia telungkup tiarap. Tiarap, telungkup. Sebagai tanda apa? Memberikan penghormatan yang tertinggi kepada pribadi yang ada di depannya. Saudara bisa membayangkan orang yang kusta, bahkan disebut di sana orang Samaria. Lukas memberi label orang itu orang Samaria. Yesus memberi label orang Samaria itu orang asing. Tapi ketika yang disebut orang Samaria itu, yang disebut orang asing, ketika disembuhkan, dia datang tersungkur di depan kaki Yesus, menyembah, memberikan penghormatan yang tertinggi, terdalam, bahwa Yesus layak terima penyembahan. Tapi sekali lagi saya jujur, saya perlu tegur orang-orang Kristen, secara khusus jemaat di tempat ini. Jangan pernah kita tidak menghormati Tuhan Yesus. Tapi acap kali dalam perilaku keseharian kita, Yesus hanya ban serep. Ketika engkau masih gagah, ketika engkau masih kuat, sulit untuk melibatkan Yesus. Tapi ketika engkau sudah tidak bisa apa-apa, baru berseru, Yesus tolong aku. Untung Yesus bukan saya. Kalau saya, you hanya mau enaknya saja, tapi tidak pernah memberikan penyembahan kepadaku. Tapi saya bersyukur Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Sama seperti induk ayam, Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika dia berdoa untuk Yerusalem. Oh Yerusalem, Yerusalem, kenapa engkau menganiaya aku? Berkali-kali ada banyak utusan nabi-nabi yang diutus. Tapi engkau selalu menolak. Tapi dengar apa yang dikatakan Yesus. Sama seperti induk ayam yang mengepakkan sayapnya, menanti anak-anaknya datang. Dan dalam kepakan sayapnya dilindungi, dikasihi, disertai. Dan itu yang Yesus lakukan buat Anda dan saya. Terlalu kalau hidup kita selalu menuntut tapi tanpa memberikan penyembahan kepada Yesus. Naif sekali orang Kristen. Hanya pandai dan fasih dalam doa-doanya meminta berkat tanpa
memberikan penghormatan penyembahan kepada Yesus Kristus. Saya berdoa kalau gereja ini tidak menyembah Yesus, catat baik-baik, mungkin saya yang pertama akan meninggalkan gereja ini. Saya tidak mau gereja ini condong, tetapi biarlah gereja ini Yesus Kristus Tuhan ditinggikan. Amin. Tidak ada siapapun yang menggantikan Yesus. Saya berdoa GBI Sokit selama-lamanya sampai Yesus datang yang kedua kali. Gereja ini adalah gereja yang menyembah Yesus Kristus. Amin. Saudara, seorang yang disembuhkan, dia kembali, dia datang tersungkur memberikan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Amin. Lihat kanan kiri, kasih senyum, ngomong begini pelan-pelan. Saya komitmen akan berikan penyembahan kepada Tuhan. Bisa diklik slide berikutnya. Terus lanjut. 1 dari 10 orang kusta yang disembuhkan, yang 9 orang lainnya kemana? Saya mau bertanya, apakah Anda termasuk orang yang satu disebut orang Samaria itu? Atau Anda ada di bagian yang 9 orang yang tidak tahu berterima kasih? Anda yang tahu, saya pendeta tidak tahu. Pasanganmu pun tidak tahu. Tapi Anda yang tahu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Apakah kau hanya minta-minta terus sama Tuhan? Apakah engkau sudah mulai belajar? Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau senangkan Engkau. Saudara, saya pagi ini akan ketat. Kalau Anda selama ini masih ada di kelompok 9 dan tidak mau bertobat, jangan ambil perjamuan. Saya rindu jemaat Sokit makin bertumbuh. Tapi kalau engkau mungkin berkata, Tuhan aku masih ada di bagian 9, tapi pagi hari ini ampuni aku. Aku mau sungguh-sungguh memuji perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Dan aku mau memberikan penyembahan yang terbaik kepadamu. Kalau saudara berkomitmen itu, sekali lagi saya izinkan. Saya berhak, karena saya sebagai pejabat pendeta dari Sinode Gereja Bethel Indonesia, saya punya hak dan kewajiban untuk menjalankan perjamuan. Kalau Anda mau ambil komitmen, silakan ambil perjamuan. Tapi kalau tidak, saya berkata, jangan berani ambil itu. Karena kita sedang melecehkan karya Kristus di atas kayu salib. Tapi kalau Anda dan saya berkata, Tuhan ampuni aku siap. Saudara ambil perjamuan dan komitmen mulai hari ini. Belajar bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita masih ada waktu 10 menit. Saya undang pemusik, tim praise and worship, pelayan perjamuan. Mungkin dengan cepat saja kita bisa ke depan. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Setiap awal bulan kita bersama-sama menikmati persekutuan. Karya Kristus di atas kayu salib. Dia mati, dia bangkit buat kita sekalian. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat
bagiku. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, kami mengangkat wajah kami Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Pagi hari ini kami mendengar firman-Mu, kami belajar Tuhan. Dari seorang yang disembuhkan dari 10 orang yang sakit kusta. Dia orang Samaria, bahkan kau sebut orang asing, tetapi dia datang memuji, mempermuliakan perbuatan Allah yang ajaib. Bukan hanya itu saja, tetapi dia datang tersungkur memberikan penyembahan yang terdalam, tertinggi kepadamu Yesus. Ajar kami Tuhan, biarlah dalam keseharian hidup kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, usaha yang kami kelola, pekerjaan yang kami kelola, rumah tangga yang kami bangun, kami menempatkan Yesus di atas segala-galanya Tuhan. Mari Bapak, sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus ini. Ajar kami untuk menghormati karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau mati bangkit naik ke surga buat kami Tuhan. Kami ada pagi hari ini Tuhan bersyukur. Di ulang tahun gereja kami yang ke-17, di ulang tahun gereja sinode kami Gereja Betel Indonesia yang ke-50. Kami akan terus bersinergi dengan-Mu Roh Kudus. Ubahkan hidup kami makin hari menjadi pribadi yang menyukakan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu. Kami mengangkat hati kami diberkati perjamuan kudus kami. Turunlah rahmat berkat anugerah-Mu, berkat ilahi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turun atas perjamuan kudus kami. Memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan. Dan setiap kami sekalian diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menikmati perjamuan kudus ini. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Mari saudara kita semua bangkit berdiri yang sudah menerima perjamuan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang tertulis di Hosti, mewakili kita sekalian. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita.
iman kepada Kristus yang memberikan kemenangan buat kita. Mari angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab pada waktu malam Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti lalu mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat cawan ini Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Kami mau sembah Kau Tuhan. Mari dengan kesungguhan katakan ku sembah. Yes Lord, Kau ajaib bagi kami. Ku sembah Kau Tuhan, kami mengangkat wajah kami. Inilah komitmen kami Tuhan, biarlah hidup kami boleh mempermuliakan, menyembah, meninggikan Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh menikmati persekutuan dalam perjamuan kudus-Mu. Biar ini menjadi titik awal kami memperbaharui komitmen hidup kami kembali. Kami mau cintai Engkau Yesus. Kami mau tempatkan Engkau di atas segala-galanya. Sebab Engkau Tuhan yang kami kasihi, kami cintai. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Kami bersama-sama dengan seluruh gereja Bethel Indonesia yang ada di seluruh penjuru bumi ini. Kami berdoa baik yang ada di Indonesia, di mancanegara, kami bersama-sama bersyukur. Menjelang 50 tahun gereja kami berdiri di negeri ini, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu, memakai para petinggi hamba-hamba-Mu yang ada di sinode kami. Kami berdoa untuk ketua sinode kami beserta seluruh staf jajarannya yang ada. Kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada di seluruh Nusantara ini, dari ujung barat sampai timur, utara sampai selatan. Setiap BPD yang ada, Tuhan memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk BPD Jateng DIY. Kami berdoa untuk perwil yang ada di Jateng DIY ini. Dan juga kami berdoa untuk gembala sidang kami. Tuhan memberkati para pemimpin rohani kami, kemanapun mereka melayani-Mu, mengembalakan umat-Mu dalam pandemi COVID-19 ini, melalui live streaming, melalui media sosial yang ada. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami saat ini berdoa Tuhan,
Untuk anak-anakmu jemaat Tuhan di tempat ini yang berulang tahun, kami berdoa untuk Bapak Setianto, kami berdoa untuk saudara kami Michael, kami berdoa untuk Ibu Sevi Wijayanti. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang berulang tahun di minggu ini. Mungkin ada di antara setiap kami yang mengikuti live streaming pagi hari ini, mereka berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati setiap hidup mereka, pekerjaan rumah tangga, bahkan perjalanan hidup ke depan, perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak, kami terus membawa untuk Ibu Lina, istri dari Pak Wigianto. Kami berdoa untuk Ibu Agnes, istri dari Bapak Yosua. Tuhan memberkati mereka yang Tuhan percayakan kandungan dalam kehidupan keluarga ini. Tuhan memberkati kandungan ibu-ibu ini. Tuhan memberkati juga ibu-ibu yang mengandung ini. Biarlah kekuatan kesehatan dilimpahkan. Kami juga berdoa untuk Bapak Memen. Kami masih mendengar dia masih mengalami kelemahan tubuh, tetapi Tuhan sudah buat mujizat, pertolonganmu sempurna. Pasca dari opnam di rumah sakit, kami bersyukur tidak ada satu virus yang membahayakan, tapi kesembuhan hari-hari ini sedang dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang Senin ini, minggu ini akan menghadapi tes tengah semester. Kami tahu Tuhan ini pergumulan berat bagi anak-anak kami dari TK sampai perguruan tinggi. Karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, mereka tidak bisa sekolah, kuliah, on kampus, on sekolah. Mereka di rumah masing-masing dengan keterbatasan orang tua masing-masing. Kami berdoa Tuhan, apa yang sudah dikerjakan guru-guru dalam bimbingan, yang dikerjakan oleh orang tua masing-masing, Engkau yang memberkati. Diberikan kecerdasan, kepandaian untuk anak-anak kami. Biarlah UTS, ujian tengah semester kali ini, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami tetap menopang bangsa kami. Kami mengangkat hati kami. Kami berdoa untuk Indonesia. Apapun situasi kondisinya yang bisa saja membuat kami gentar, tapi kami tetap berpegang kepada janji-Mu. Badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan terbit atas Indonesia, damai sejahtera turun atas Indonesia, keamanan, pemulihan terjadi atas negeri ini. Diberkati negeri ini, diberkati Indonesia. Berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, setiap staf menteri yang ada, pejabat-pejabat tinggi negeri kami, sipil, militer, TNI, Polri. Tuhan memberkati dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati. Akhirnya kami mengangkat hati kami. Kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini. Kasih karunia dari Bapa di surga, anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas buat teman-teman yang ikut live streaming. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.